Halo, assalamualaikum, selamat wayah bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun berada. Kembali di channel Perigemoy. Gak tahu kemana si Gemoy. Sekarang saya ambil alih sebagai Papa Perigemoy. Jangan panggil Papa Gemoy. Di sini saya akan berbagi tips dan informasi seputar kesehatan, pengobatan, baik itu secara medis atau tradisional. Sekedar mengamalkan ilmu yang saya pelajari waktu saya sekolah, waktu saya kuliah. Saya akan berbagi nanti ya. Apapun informasinya itu, terus saksikan aja video di channel Perigemoy. Sekarang saya akan membahas mengenai mata minus, bukan kepala minus, bukan pikiran minus, tapi mata minus. Mata minus yang menjangkit di anak-anak. Apa sih gejalanya? Kita begini. Saya memiliki anak, sekarang udah kelas sekian lah itu. Waktu sebelum sekolah, dia itu memiliki gejala diantaranya selalu mengeluh kalau melihat jarak jauh gitu. Tiap kali main kemana, tiap kali berangkat kemana, dia mengeluh. Kalau saya suruh di jalan baca apa, dia selalu mengeluh dengan alasan nggak kelihatan, nggak mau baca, dan lain sebagainya. Waktu itu saya belum mengerti kenapa anak saya seperti ini, dan memang belum mau mengerti karena masih anak-anak gitu. Nah, yang keduanya, anak saya itu sering salah terus kalau membaca. Walaupun waktu TK itu saya selalu ajarkan misalkan BUBU, DID. Wah, tapi kalau sekarang mah bukan gitu. Saya ajarkan BABA, CACA. Kalau BUBU, DID, Budi, itu zaman sekolah saya dulu masih terkenal si Budinya. Jadi waktu tiap kali saya ajarkan untuk membaca, dia selalu salah. Misalkan BABA, CACA, BABA, SOSO, baca, baso gitu. Jadi lihat angka 8 itu seolah-olah angka B itu, huruf B itu seolah-olah angka 8 gitu. Kalau misalkan saya salah ngelihat kan wajar lah, kalau anak kecil wajar juga sih sebetulnya. Cuman ya dilihat-lihat, kalau suruh membaca ada salahnya aja, gitulah intinya. Terus kalau lagi di rumah tanpa sadar, kalau lihat film lagi lihat apa gitu, dia tanpa sadar. Kalaupun lagi membaca tanpa sadar, harus dari jarak dekat. Nah gitu, selalu mendekat tanpa sadar. Nah, makin kesini saya tes nih. Jadi anak saya itu suruh membaca dulu dari jarak jauh, jarak dekat, apa responsifnya gitu. Ternyata luar beda. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu juga, kalau misalkan punya anak kecil yang memang ada gejalanya seperti itu ya, misalkan bolehlah ibu atau bapak tes di rumah. Misalkan ada tulisan apa, si anak sudah bisa baca nih, sudah mengenal huruf, silahkan tes dulu gitu. Dari jarak dekat gimana, jarak jauh gimana. Atau misalkan lagi main di rumah selalu nubruk-nubruk gitu, patut dicurigai. Jangan hanya terus mencurigai bapaknya aja, anaknya juga harus dicurigai, kasihan gitu. Lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Sebelum terjadi, kita cegah terlebih dahulu. Nah, selain itu bapak ibu juga harus lebih ekstra memperhatikan gitu. Misalkan sekarang kan zamannya handphone gitu, gimana sih pola bermain gamenya gitu. Kita kan nggak tahu juga. Kalau bapak ibu-ibu yang memang sibuk kerja kan, anaknya diasuh siapa, anak gimana, biar anteng lah istilahnya, kan tetap handphone yang dikasihnya gitu. Tapi gejala di atas itu sebetulnya berbeda-beda di setiap anak ya Bu ya. Ada yang memang mengeluhkan seperti itu, ada juga yang memang tidak ada keluhan sama sekali. Misalkan membaca biasa gitu, tapi dia lebih menyembunyikan lah, bersembunyi membacanya atau gimana. Terus gejala yang memang umum, biasanya anak kecil itu sering mengalami sakit kepala. Sakit kepala juga kan
Kalau anak kecil mah apa ya sebutnya rungsing lah gitu. Apakah dia kurang tidur, kurang jajan, kurang makan, atau kurang main. Nggak kayak ibu-ibunya, kurang main sedikit marah ke bapaknya, bapaknya juga sama. Jadi intinya gitu, kalau ada yang sering sakit kepala gitu, patut dicurigai bahwa apakah memang matanya sudah minus atau belum. Terus sering pegel di mata gitu. Ada nggak anak-anak, ibu, bapak-bapak yang sering mengeluh matanya pegel gitu, entah itu alasan kurang tidur atau memang sudah belajar, patut dicurigai gitu. Makanya kalau misalkan ada di antaranya seperti itu, ibu-ibu, bapak-bapak bisa memeriksakan ke dokter mata terdekat dulu, jangan ke dokter yang lain gitu. Coba deh tes dulu apakah memang anak tersebut karena minus atau gimana. Nanti dokter mengarahkan, misalkan kalau memang benar sudah minus ya kurangin penyebabnya. Ada yang bisa, cara yang bisa mengurangi minus tadi gitu. Nanti saya bahas di video berikutnya. Kita berbagi tips dan informasi bagaimana cara mengurangi mata minus anak secara alami, bagaimana terapinya, apa makanan yang dikonsumsinya untuk kesehatan mata si anak. Nanti di video berikutnya saya akan bahas. Intinya di sini saya akan memberitahu dulu gejala yang pernah saya alami, terutama kepada anak saya gitu. Jadi semua informasi akan saya berikan, baik itu kesehatan atau apapun yang sudah saya alami, keluarga saya alami, istri saya alami, tetangga saya alami, nanti saya akan bagikan. Begitupun kalau ada yang memiliki riwayat penyakit, ada pengobatan alternatif, gimana nih saya berikan. Pertama ini saya akan kasih tahu dulu gejala anak minus gitu. Nah terus untuk menguranginya pun kan banyak tahapannya. Ada yang memang harus mengurangi dulu resiko awalnya gitu. Walaupun sekarang kan banyak rumah sakit besar khusus mata, ada yang menawarkan kayak lasik ya gitu. Lasik itu semacam di laser laser acid in situ keratomyosius gitu ya. Nanti saya sharekan lagi gitu. Jadi pola pengobatan di kornea mata sehingga matanya kembali normal lagi gitu. Misalkan di -3, itu diobatin bisa sampai sembuh. Oke, sekarang udah canggih lah gitu. Tapi alangkah baiknya saya bilang kan harus lebih baik mencegah daripada mengobati gitu. Nanti apakah itu harus dikasih makanan apa, harus terapinya apa, harus pengobatannya bagaimana, nanti di video berikutnya nanti saya akan bahas mengenai pola makanan yang alami, terus terapi alami, gimana cara mengurangi mata minus. Saya sudah buktikan kepada anak saya sudah coba apakah berbahaya atau tidak. Jadi tunggu terus videonya. Yang sekarang intinya gejala yang tadi, kalau misalkan ada di antara anak ibu dan bapak, silahkan periksakan ke dokter mata setempat, dokter mata sekitar, nggak usah jauh-jauh, cari aja di mana tempat tinggal ibu bapak, cari dokter mata, periksakan. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Jangan sampai mengubur cita-cita si anak. Saya waktu itu keinginan cita-citanya mendaftar di Abdi Negara, cuman sekarang karena sudah minus, walaupun minusnya bisa berkurang tapi tetap bermasalah di mata. Makanya jangan sampai menyesal ibu bapak-bapak. Nanti kita bahas di video berikutnya tentang mata minus anak. Tetap stay tune di channel Peri Gemoy. Subscribe and like, komen, ataupun nanti lihat terus, ikuti terus. Otre.